Ya, shalom. Ya, selamat siang. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
pada siang hari ini Tuhan kami masih diberikan kesehatan Tuhan. Kalau kami boleh kumpul di tempat ini Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, pujian kami biarlah semuanya Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan salam, apa ya namanya ini? Kayak sampai kanan sampai kiri ya. Ya, kita mau terima sukacita dari Tuhan. Amin. Amin. Sampai tiga. Itulah kekuatan
kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami menyerahkan firman-Mu pada saat pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama mencintai firman Tuhan. Mencintai, bagaimana cara mencintai firman Tuhan, seperti itu ya. Tapi pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Mari kita akan melihat dulu dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Nah, ini sudah ada. Kalau susah membuka HP-nya atau Alkitabnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi, ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita semuanya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, di sini kita akan perhatikan. Banyak orang mengira bahwa mereka dapat hidup tanpa adanya instruksi atau buku manual. Akibatnya banyak orang hidup tanpa berbuah, bahkan mengambil keputusan yang salah. Sebab mereka hidup berdasarkan coba-coba saja. Minuman keras gitu ya. Dicoba, semuanya dicoba-coba. Karena apa? Tidak tahu instruksinya, tidak tahu buku manualnya. Mungkin Bapak Ibu semuanya atau Mas Mbak yang membeli HP, membeli televisi, pokoknya barang-barang elektronik gitu ya. Mesti ada buku, ada kertas gitu ya, atau buku ya, buku manual. Caranya begini, yang pertama begini. Nah, waktu beli keyboard itu juga ada manualnya. Bahkan selama 2 bulan gitu ya, saya kan harus ya berbagi tugas gitu ya, berbagi tugas. Saya mendaftarkan mertua karena harus kontrol begitu. Dia tuh caranya ternyata antre dulu. Antrenya 1 jam lebih gitu ya. Antre harus begini. Nah, sudah antre. Tetapi di dalam obat, dalam minum obat itu juga ternyata ada aturannya, ada instruksinya, ada caranya. Kalau dulu obat diminum sebelum makan, obat diminum sesudah makan. Tapi sekarang enggak. Obat setengah. Oh, ini untuk obat ini sangat jelas sekali. Ini untuk obat ini separuh setengah saja. Diminum sesudah makan. Tambah lagi jam 6 atau jam 7. Kalau dulu kan enggak ya. Pokoknya kita setelah makan kelihatan sore kita langsung minum obatnya gitu, yang sakit gitu ya. Pokoknya minum gitu ya. Itu semuanya ada aturannya, ada instruksinya. Jangan pernah mencoba-coba. Kehidupan kita itu juga punya buku manual, buku panduan. Firman Tuhan. Kita semuanya, kita yang ada saat ini punya panduan, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Orang yang hidup di hutan pun juga punya aturannya sendiri. Tidak mungkin dia mau tidur di mana saja, tidak mungkin. Nah, di sini kita belajar. Nah, jangan pernah ya coba-coba. Ini
Akibatnya banyak orang hidup tanpa berbuat, bahkan mengambil keputusan yang salah sebab mereka hidup berdasarkan coba-coba. Padahal Tuhan Sang Pencipta dan pemilik segala sesuatu telah memberikan instruksi atau buku manual agar manusia bisa hidup benar dan berbuat, yaitu Alkitab. Saya percaya semua di rumah itu ada Alkitab. Semua di rumah masing-masing ada Alkitab. Bahkan tempat saya, Alkitabnya melebihi dari jumlah orang yang di rumah, gitu ya. Alkitabnya melebihi dari jumlah orang yang di rumah. Karena apa? Kadang-kadang ada stok Alkitab. Oh, saya minta Alkitab, dikasih seperti itu. Kita semuanya punya pedoman, punya instruksi, punya buku manual. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Inilah pedoman hidup kita. Manualnya, caranya, gitu ya. Kalau kita membeli barang-barang pasti atau minum kopi pun ada caranya semuanya. Kita punya ini untuk kita bisa hidup berbuat. Dalam firman Tuhan tadi 3 Timotius 2 ya. 2 Timotius 3 ayat 16-17, kita diperlengkapi untuk hal yang baik, memberikan buah yang baik. Caranya ada di sini. Mari kita akan belajar bersama-sama. Apakah Anda sudah merasakan manfaat dari firman dari Alkitab? Apa yang ada di ayat tersebut? Yang pertama kita belajar bersama-sama di sini. Ya, ini nomor 1. Ya, kita belajar dulu nomor 1. Ya. Mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Yang pertama kita belajar dari Alkitab atau ayat di 3 Timotius 3 ayat tadi ya, 16-17. Mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Di zaman seperti ini ada begitu banyak sekali pengajar-pengajar bermunculan. Orang memberitahu, ini begini, ini begini, ini begini, semuanya ayo. Bahkan bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam percaya kepada Tuhan juga banyak pengajaran. Orang memberitakan, ini loh firman Tuhan, saya begini, ayo belajar bersama. Tapi kita harus belajar hati-hati, ya, hati-hati. Entah itu dalam topik doktrin Kristen, cara hidup, atau hal-hal lain. Karena itu kita perlu berhati-hati agar kita tidak terkecoh dan salah jalan. Segala pengajaran yang benar harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mendengar kabar, mendengar berita, apalagi tentang iman percaya kita, hati-hati. Apakah sudah sesuai dengan buku manual kita? Apakah sudah sesuai dengan Alkitab kita? Kita harus berhati-hati. Boleh membacanya, boleh. Untuk apa? Sekedar kita tahu, boleh. Nggak ada yang salah. Tapi harus hati-hati. Harus kita pelajari benar-benar. Kalau kita nggak tahu, tanya kepada yang lebih tahu. Di dalam rumah juga kadang-kadang kedua anak saya itu ngobrol gitu ya. Ngobrolnya nggak tahu pakai bahasa yang saya tidak mengerti. Saya langsung tanya, apa sih maksudnya ini? Nah seperti itu. Apa maksudnya ini? Supaya saya nggak sok tahu, saya nggak sok ngerti, sok pinter seperti itu. Saya akan bertanya karena saya tidak tahu. Jadi kalau kita mendengar segala berita-berita yang ada, jangan langsung dipercayai, dipraktekkan. Karena sekarang banyak hoax, gitu ya. Banyak hoax. Hati-hati, gitu ya. Hati-hati. Segala pengajaran yang benar harus sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita tidak salah jalan. Kita tidak salah di dalam mengerti atau memahami. Mengerti atau memahami. Apalagi di sini, ini ya, kita sebagai orang Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jangan mau dibelokkan. Jangan percaya dulu, wah ini hal yang baru, perlu kita ketahui. Boleh tahu, tapi jangan mudah percaya. Yang kedua,
kita belajar untuk apa yang dari firman Tuhan, menyatakan kesalahan. Firman Tuhan bukanlah firman yang mati, tetapi firman yang hidup. Dengan penerangan Roh Kudus, ayat-ayat yang tertulis dalam firman Tuhan bisa begitu menggema di dalam hati kita. Itulah yang sering disebut firman yang merema. Kita tahu ya, merema. Besok hari Minggu itu adalah minggu pertama perjamuan kudus. Pasti Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya suka ya ngambil, terus kemudian dibaca. Wah, bagus ini, firman Tuhannya bagus, difoto dulu gitu ya. Kan ada HP, sampingnya foto dulu. Terus kemudian pasang di statusnya. Wah, seperti itu. Itu namanya merema. Firman Tuhan, ayat yang kita dapatkan merema, menggema terus di dalam hati kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan ya kalau ditutup tahun begitu ya, mari ibu-ibu setelah, kalau dulu sebelum pandemi gitu ya, ngambil, kalau saya bilang Mbak Nur ayat-ayat cintanya gitu ya, ayat-ayat cinta gitu, disusun di depan, memberikan persembahan syukur, terus kemudian mengambil. Ini bukan jimat, kadang-kadang kan seperti itu ya, ini bukan jimat gitu ya, tapi ini adalah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kekuatan, mengingatkan kepada kita, merema di dalam kehidupan kita. Ya, rema. Apa yang kita baca hari ini, wah bagus. Kalau Alkitab, kalau dulu kan sering bawa Alkitab ya. Sekarang karena 1 jam cepet gitu, Alkitabnya dikasih warna, ini bagus, ini firman Tuhannya, ini bagus firman Tuhannya. Apalagi kalau stabilonya berwarna, sampai berwarna-warni begitu di dalam Alkitab. Atau mungkin dikasih apa ya, bawa pulpen gitu, semua digaris bawahi. Pada akhirnya Alkitabnya semua digarisi. Karena apa? Itu memberikan rema di dalam hati kita. Yang pertama kita belajar, kalau kita dididik, kita mengerti dulu. Kalau anak-anak sekarang kan belajarnya daring ya, di rumah. Apalagi kalau kecil, Arka kan TK, tetap harus ada pelajaran. Diajari sampai ngerti. Anak sekecil gitu tuh kan harus masih terus didampingin. Kadang-kadang ada laporan, suruh tugas tidak berikut. Kerjain tugas gitu ya. Bahkan nyanyi aja dikasih tahu. Nyanyi, harus menyanyi, harus paham. Ini ya kalau nyanyi gini ya, ini harus naik, ini harus turun. Lalu suaranya. Setelah mengerti, baru memahami, baru dipraktekkan gitu ya. Jadi di sini untuk menyatakan kesalahan, kita tahu firman ini memberitahu kepada saya bahwa saya salah. Jadi pada saat mendengarkan firman seperti ini, pada saat merema, itu udah enak. Udah enaknya gimana? Di firman Tuhan ini nyindir aku tenanan, apa singgung firman Tuhan sengit ya kalau aku ya, sehingga kok firman Tuhannya kok tertuju ke aku terus ya. Tidak seperti itu. Itulah yang dikatakan pada saat firman Tuhan itu memberikan, Roh Kudus itu memberikan pengertian kepada kita, kita tahu firman itu sedang berbicara kepada kita. Walaupun ini benda mati, tidak bisa dibuat jimat, mau dibakar, disobek, tidak ada yang protes. Di tempat kita ini nggak ada yang protes, ini mau dibuang, mau dibakar, mau disobek, nggak ada yang protes. Karena dari zaman dulu, sebelum Tuhan Yesus lahir begitu ya, Alkitabnya nggak seperti ini, tapi gunungan itu juga mau dibakar, mulai dirusak supaya apa? Tidak pernah kita mendengarkan buku manual, kita tidak pernah membaca. Tapi Tuhan itu baik. Sampai saat ini Alkitab itu terus diperjuangkan, terus disebarkan agar apa? Inilah pedoman hidup kita, buku manualnya kita. Bagaimana kita harus hidup. Kalau kita sudah mengerti, kita sudah memahaminya. Yang ketiga, kita belajar memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan mengatakan aku tidak boleh seperti itu. Berarti aku harus berubah. Aku harus menjadi lebih baik lagi. Aku mengerti kalau yang pendahuluku memberikan contoh yang baik, berarti itu yang aku lakukan. Karena apa? Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita semua. Manfaat firman yang kita rasakan tidak berhenti di
kita saja sudah bermanfaat buat saya. Ternyata nggak stop di situ, nggak stop di saya, nggak stop. Namun sesuai dengan firman Tuhan, saat kita diajar, dididik, dan ditegur oleh firman, itu adalah untuk mempersiapkan diri kita agar kita dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Sini saya ulangi lagi ya. Sesuai dengan firman Tuhan, saat kita diajar, dididik, dan ditegur oleh firman, itu adalah untuk mempersiapkan diri kita agar kita dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Firman Tuhan yang sudah kita pahami, itu kita lakukan. Bukan hanya, wah aku sebaik terus gini aja, orang lain yang perlu tahu. Enggak. Dengan kita mengerti kebaikan Tuhan, dengan kita mengerti jalan Tuhan yang benar, pasti kita akan memberikan contoh. Kita akan memberikan contoh, bukan hanya contoh, tapi kita mengajak yang lainnya. Mengajak yang terpenting adalah keluarga kita dulu. Karena saya tahu saya salah, karena itu saya ingin memperbaiki kelakuan saya, sehingga saya nggak mau keluarga saya juga melakukan hal yang salah. Kalau saya terus, semua keluarga akan terus salah. Tetapi di sini firman Tuhan mengajarkan, memberitahukan kepada kita semuanya diperlengkapi untuk berbuat hal yang baik. Yang jahat itu tidak usah dikasih tahu, bisa sendiri. Tapi untuk melakukan pekerjaan hal yang baik, itu perlu diperjuangkan. Perlu perjuangan. Perlu perjuangan, karena di sini kita dapat mempersiapkan diri kita agar kita dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Saya percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan memberikan sesuatu hal yang baik. Memang prosesnya itu tidak enak. Prosesnya itu tidak enak. Apalagi kalau anak-anak sekolah begitu ya, yang gampang aja lah, yang gampang. Kalau beli HP baru, iki tapi carane buka bukunya, buka panduannya. Itu kita baru ngerti. Kalau kita sudah ngerti, kita mulai mempraktekannya. Kalau kita nggak ngerti, ini susah banget. Kayak saya ya, ini HP ini itu orang mudah-mudah cari yang tahu untuk bisa diberitahu, untuk bisa memberitahukan kepada saya sehingga saya bisa melakukannya, bisa mempraktekannya HP itu dengan baik. Begitu juga dengan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sangat peduli dalam kehidupan kita. Jangan marah, ya. Jangan marah. Kalau kita mendapatkan ayat yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita pada saat kita mengambilnya. Karena saya pernah. Saya tuh maunya kalau dapat ayat, berbahagialah, engkau akan dijagai Tuhan sepanjang hidup, engkau akan dilepaskan dari jerat maut, seperti itu. Saya maunya yang begitu. Suatu saat saya mengambil ayatnya mengatakan bertobatlah. Kok ayatnya begini toh? Nah kan saya ambilnya biasanya nggak bareng-bareng jemaat gitu ya, terus rada sepi gitu ya. Saya kembalikan lagi gitu ya. Saya kembalikan lagi ayatnya gitu ya. Saya kembalikan lagi, saya ambil. Saya baca, lah kok yang kedua ini tulisannya untuk saya berubah menjadi lebih baik. Terus saya mengatakan, oh ini berarti memang saya harus bertobat, saya harus menjadi lebih baik lagi. Jadi memang benar bukan jimat, tapi marilah firman Tuhan itu akan merema, berbicara di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan, mengingatkan kita terus-menerus. Jangan pernah bosan belajar firman Tuhan, jangan pernah bosan untuk kita melakukan firman Tuhan. Mari kita akan pujikan firman-Mu yang berkuasa. Firman Tuhan itulah yang mengubah setiap kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kami semuanya untuk terus belajar dari firman.
Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang berguna di saat terjatuh. Penuhkanlah firman-Mu dengan air sungguh haus akan firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang berguna di saat terjatuh. Penuhkanlah Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus belajar dan terus belajar untuk haus akan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah membuat kami kuat. Firman-Mu itulah Tuhan yang membuat kami bersuka cita, bersemangat terus di dalam Tuhan. Karena firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami terus percaya kepadamu, untuk terus beriman kepadamu, bahkan untuk terus berharap hanya padamu. Karena Engkau telah memberikan buku pedoman buat kami, untuk kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan kehidupan kami juga terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat, berikut adalah sekilas info GBI Maranatha. Kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya Ibu Pendeta Muda Triani pada ibadah yang pertama dan pada ibadah yang kedua. Ibadah persekutuan doa diliburkan. Latihan ibadah raya dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 5 atau 6 waktu Indonesia Barat. Hadirilah ibadah raya yang pertama disertai dengan perjamuan kudus Minggu pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat, dan
dan ibadah raya yang kedua disertai dengan perjamuan kudus pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Untuk segenap jemaat bisa mendaftarkan ibadah melalui Ibu Nur atau grup GPI Maranatha. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Bernadetta Sinta 20 Januari, Saudara Jeffrey Krishna Immanuel Lakapu 26 Januari, Ibu Elizabeth Yuliningsih Liha pada 27 Januari, dan Ibu Mariam 30 Januari. Demikian sekilas info GPI Maranatha. Demikianlah sekilas info. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, kita akan melanjutkan informasi atau pengumuman pada pagi hari ini. Untuk petugas minggu depan, ibadah pertama dan kedua, worship leader-nya Bapak Sindul. Singarnya Saudara Adi, Saudari Setna, musiknya Saudara Samuel, Bapak Chris, dan Saudara Andri. Multimedia Saudara Ale, pembicara saya sendiri. Untuk petugas perjamuan kudus yang pertama yaitu Bapak Yudika Damirianto dengan Bapak Toto Haryanto. Yang kedua, ibadah raya yang kedua yaitu Bapak Dwi dan Bapak Selamat. Itu yang akan bertugas untuk minggu depan berkenaan dengan petugas perjamuan kudus. Diumumkan bahwa sekolah minggu akan membuka ibadah direncanakan Minggu 14 Februari. Jadi di minggu kedua, ya, di jam setengah 9 sampai setengah 10. Berarti di jam kedua, ibadah kedua direncanakan. Ya, ini menjadi suatu rencana yang diberkati oleh Tuhan. Ada lagi? Ya, terima kasih kesediaannya untuk hadir pada ibadah pagi hari ini. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan dan terus kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita akhiri pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri di dalam doa. Bapa di surga, kami naikkan syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, atas apa yang kami kerjakan pagi hari ini. Pujian pengagungan kami di depan-Mu dan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa firman-Mu, firman yang diilhamkan Allah, sungguh sangat luar biasa, mengajar, mendidik, bahkan membawa kelakuan yang lebih baik dalam setiap kehidupan kami, memperbaiki kelakuan kami yang bobrok, yang rusak. Melalui firman-Mu kami diajari, melalui firman-Mu kami diajar untuk kami berbuat lebih baik lagi di masa yang akan datang. Biar Tuhan memberkati setiap kami yang melayani maupun kami yang dilayani. Biar sama-sama dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Pertemukan kami di minggu depan. Kami akan ibadah raya sesuai dengan perjamuan kudus. Dan Tuhan memberkati kesiapan dan persiapan umat-Mu, para pelan-pelan yang ada bagian di dalamnya. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu hari ini. Mereka-mereka yang saat ini memerlukan uluran tangan Tuhan, Tuhan menyempurnakan kesehatan mereka, Tuhan menjamah mereka, baik anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Secara khusus untuk Ibu Yuli, Ibu Surani, Ibu Rini, Tuhan mari Tuhan akan berkarya menjamah, sempurnakan kesehatannya. Kami yakin percaya pertolongan sempurna adanya. Juga untuk Bapak Suparno, juga untuk Ibu Ponium, dan jemaat-Mu yang lain yang memerlukan uluran Tuhan. Terlebih Ibu Aan yang menanti kelahiran anaknya, yang hari ini sedang menanti kelahiran anaknya. Tuhan sediakan berkarya, Tuhan memberkati kekuatan, memberkati kemampuan, sehingga Baan ini mendapat pertolongan daripada Tuhan. Mari Bapak, karya-Mu tetap indah dalam kehidupan Baan. Tuhan tolong dalam kelahirannya untuk anaknya ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kasih yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Menyerahkan jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, yang mereka membutuhkan pekerjaan. Tuhan menyediakannya. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan. Baik mereka yang kuliah, yang sekolah, kesulitan-kesulitan hari-hari ini, mari Bapa, uluran tangan kasih-Mu memberi pertolongan atas mereka. Kami juga menyerahkan persembahan yang kami berikan, perpuluhan, ucapan syukur, apapun yang kami persembahkan, Tuhan berkati rupiah kita ini. Dengan persembahan ini Tuhan dimuliakan di dalamnya. Menyerahkan juga untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan memberkati. Satu persatu kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biar karya-Mu nyata, baik untuk Mas Jeffrey, baik untuk Ibu Yuli Liha, untuk Ibu Mariam, untuk Ibu Sinta. Mari Bapak, Engkau akan terus memberkati mereka semua. Kami yakin percaya dengan bertambahnya usia, semakin dikasih Allah dan manusia.
Dan apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih menyerahkan pemerintahan negara bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Pulihkan Tuhan atas corona, supaya corona itu pergi dari bangsa negara kami. Negara kami dipulihkan, bangsa kami dipulihkan, disehatkan kembali, perekonomian dipulihkan, sehingga kesejahteraan, keamanan boleh terjadi atas bangsa negara kami. Terlebih kota Salatiga yang kami cintai ini, Tuhan memberkati Bapak Wali, Wakil Wali Kota, seluruh jajarannya yang menjalankan roda pemerintahan di Salatiga ini. Tuhan berkati mereka semua, sehingga kami ada ini sebagaimana kami ada mendapat pemeliharaan daripada Tuhan melalui pemerintahan yang ada. Terima kasih. Kami menyerahkan sekali lagi kehidupan kami selanjutnya di dalam pemeliharaan tangan Tuhan saja. Pada akhirnya di surga, mohon kedatangan atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluargamu, hidup nikahmu, sekolah kuliahmu, sehingga engkau menjadi orang yang berkat Tuhan. Segala pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.